Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya akan membedah satu artikel yang berjudul di bawah ini. Nah, adapun hal-hal yang akan dibedah, yang pertama topiknya apa dalam penelitian tersebut, yang kedua tujuannya dan alasan mengapa ada penelitian tersebut, yang ketiga kapan penelitian dilakukan, di mana, dan siapa yang menjadi subjeknya. Kemudian bagaimana metode dan hasil yang ada dalam penelitian tersebut. Topik apa yang dibahas dalam artikel tersebut? Nah, topik yang dibahas dalam artikel yang kelompok kami baca yaitu mengenai penyebab dan dampak bullying di sekolah dasar. Nah, bullying ini adalah salah satu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan anak-anak sekolah. Nah, ini adalah salah satu masalah yang sangat mempengaruhi eh, kondisi anak-anak di sekolah. Nah, bagaimana anak yang menjadi pembuli atau anak yang dibully atau mereka yang menyaksikan kekerasan-kekerasan yang terjadi di sekolah. Nah, bullying ini yang sering terjadi ini seperti serangan verbal, fisik, ancaman, lelucon, eh, bahasa yang kurang enak, ejekan, atau kritikan. Nah, faktor-faktor ini bekerja secara individu ataupun kerjasama untuk berkontribusi dan memungkinkan anak mengalami bullying. Nah, bullying itu sulit diberantas di sekolah. Nah, kita atau guru atau nantinya guru yang profesional harus mampu berurusan dengan konsekuensi dari intimidasi murid ke murid. Nah, dampak dari intimidasi ini seharusnya tidak boleh diremehkan. Karena penindasan itu harus diakui, dipahami, dan dianggap benar-benar serius menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah yang pertama untuk memahami sifat bullying, yang kedua untuk mengetahui penyebabnya intimidasi, yang ketiga untuk mengetahui dampak intimidasi terhadap pembelajaran siswa. Temuan penelitian menyoroti sifat dan berbagai penyebab intimidasi yang akan membantu dalam perumusan dan implementasi berbagai strategi, yaitu untuk mengurangi perilaku intimidasi siswa untuk belajar lebih baik. Nama saya Rupi Dulfa Rahman. Di sini saya akan menjelaskan where di mana yaitu di sekolah dasar Kabupaten Mian Wali. Siapakah subjek dalam penelitian tersebut? Yaitu ada 8 guru dan ada 40 siswa yang dijadikan sampel. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang eh, pada artikel yang dirujuk oleh kelompok kami. Nah, metode penelitian yang digunakan pada artikel yang dirujuk oleh kelompok kami yaitu menggunakan penyebaran angket kuesioner yang telah dikembangkan oleh peneliti itu sendiri, dan tentunya yang pertama terdiri dari beberapa ulasan literatur terdahulu, lalu hemat biaya dan efisien untuk mengumpulkan data dari para responden. Nah, lalu yang selanjutnya setiap item kuesioner tentunya sudah dianalisis secara independen oleh peneliti ketika pengujian di lapangan. Ya, apabila ada item yang tidak relevan atau tidak jelas dan bersifat ambigu akan dirubah atau dimodifikasi agar relevan di lapangan. Nah, lalu para responden diminta untuk menunjukkan persetujuan mereka pada masing-masing item yang telah diberikan pilihan pada 5 poin skala Likert, yaitu yang pertama 1 sama dengan tidak pernah, 2 sama dengan jarang, 3 sama dengan kadang-kadang, 4 sama dengan sebagian besar waktu, dan yang terakhir 5 selalu ya. Nah, lalu pada selanjutnya setiap jumlah total item pada kuesioner tersebut yaitu terdiri dari 30 item. 6 itemnya sebagai pemecah biografi para responden dan sisanya yaitu 24 sebagai untuk menunjukkan tingkat persetujuan mereka pada 5 poin skala Likert. Nah, 5 poin skala Likert tersebut dikembangkan
pada penyebab bullying di sekolah, yaitu powerfulness sebanyak 9 item, revenge finding sebanyak 2 item, agresi sebanyak 3 item, lalu jealously sebanyak 5 item, dan physical weakness sebanyak 5 item. Tentunya itu sangat relevan lah ya untuk menelaah penyebab bullying di sekolah. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak salah dan salah perkataan yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari penyebab dampak bullying di sekolah dasar. Yang pertama, intimidasi adalah kekuatan penuh. Skor rata-rata siswa laki-laki pada semua item lebih tinggi dibandingkan siswa perempuan. Penyebab kedua bullying adalah balas dendam. Perbedaan antara nilai rata-rata di persepsi siswa pria dan wanita itu menunjukkan perbedaan yang lebih besar dalam persepsi siswa pria dan wanita tentang intimidasi. Yang ketiga, perilaku intimidasi adalah agresi. Perbedaan antara skor rata-rata di persepsi siswa pria dan wanita berbeda untuk item yang berbeda. Nilai rata-rata siswa laki-laki adalah lebih tinggi pada semua item dibandingkan rekan wanita mereka. Masing-masing menghasilkan penolakan hipotesis 0 tentang agresi penyebab perilaku intimidasi. Jadi, ada perbedaan yang signifikan dalam persepsi pria dan siswa perempuan tentang agresi sebagai penyebab perilaku intimidasi. Yang terakhir, penyebab keempat perilaku penindasan adalah kecemburuan.